Halo, jumpa lagi dengan saya. Iya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini itu saya terpikir tentang pengampunan dosa. Jadi di beberapa video saya yang full itu, saya kan ada beberapa kesaksian ya tentang pengampunan dosa. Lalu kemudian tadi waktu ngelipat-ngelipat baju itu kan, saya keinget Tuhan itu pernah ngajarin kita caranya mengampuni dosa. Oh iya juga ya gitu. Karena kan selama ini yang menjadi problem hidup manusia itu kan kadang-kadang manusia itu bingung caranya ngampuni dosa itu gimana. Kayak saya sendiri contohnya kan ya udah disakiti adalah orang, pokoknya orangnya udah speknya udah pantas lah untuk dihakimi gitu. Tetapi apakah sepantas itu? Ternyata kan enggak. Eh, kita sebagai anak Tuhan diajari untuk mengampuni. Nah, caranya gimana? Gitu kan. Nah, saat saya tadi terdiam, kemudian saya mikir kan. Kemudian saya mikir, saya ke flashback ke masa lalu saya. Gitu, ke masa lalu. Jadi dulu itu saya pernah bikin satu kesalahan, beberapa kali malah kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan itu melibatkan orang lain, bukan hanya saya sendiri. Jadi kayak di kasus saya yang sebelumnya itu kan juga melibatkan orang lain, bahwa orang lain itu bersalah, membuat saya terluka sangat parah, sehingga membuat saya akhirnya kesulitan untuk mengampuni. Nah, kemudian ketika saya flashback kembali ke masa lalu saya sendiri, ternyata saya pernah melakukan kesalahan yang bahkan lebih fatal daripada itu. Nah, saya teringat satu perikop ini. Yuk kita baca Alkitab kita ya. Di Yohanes 7, di Perjanjian Baru Yohanes 7 ayat 53, kemudian dilanjut dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan yang ayatnya ke-11, dan ini satu perikop gitu ya, meskipun beda pasal. Kita langsung baca. Perempuan yang berzina untuk judul perikopnya. Mungkin semuanya udah pada tahu ya, tapi mari kita mengingat kembali. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi itu maksudnya guru ya. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jadi dia menulis lagi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di mana mereka? Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Dan jawab perempuan itu, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Ayat ini tuh menarik. Kalau yang sering dibedah itu kan waktu ibadah setiap hari Minggu, itu kan tentang
rencananya orang Farisi untuk menjatuhkan Yesus. Sebenarnya kan arahnya ke sana. Nah, yang kedua adalah bagaimana Yesus itu memandang dosa. Yesus itu sebenarnya tidak pernah membenci manusia sedikit pun, tidak pernah, siapapun dia, termasuk orang Farisi. Kan yang dalam perikop ini kan udah jelas nyata kan, yang paling berdosa siapa gitu kan. Nah, tetapi yang dibenci Yesus adalah dosanya, bukan orangnya. Yesus mengasihi manusia yang mereka sendiri adalah ciptaannya Tuhan. Gitu. Nah, saya sendiri tadi keinget. Ternyata ini bukan hanya perikop tentang bagaimana Yesus akan diserahkan, atau bagaimana mereka merancangkan hal yang buruk, atau mungkin bagaimana Yesus memandang dosa dan manusia. Tetapi Yesus mengajarkan cara kita mengampuni, gitu kan. Memang secara tidak spesifik di sini dituliskan bahwa mereka mengampuni wanita ini. Mereka tidak spesifik dijelaskan bahwa mereka mengampuni perempuan ini. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya adalah Yesus ngajarin saya sebenarnya. Dan ini juga bisa ngajarin Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa ketika ada seseorang yang bikin kita marah dan itu menjadi dosanya dia, untuk mengampuninya memang susah. Itu saya sendiri pun mengalami sampai sekarang. Dan akhirnya saya baru mengerti tentang konsep pengampunan ini. Pelan-pelan saya baru ngerti, karena kan prosesnya nggak bisa cepat. Kemudian Tuhan bukain mata saya, kemudian saya baca ayat ini, dan akhirnya saya mengerti. Ketika Yesus menantang saya, apakah kamu orang yang paling tidak berdosa? Kalau memang kamu orang yang paling tidak berdosa, lempari orang itu, maki orang itu. Yesus mengizinkannya. Tapi ketika saya diem, Yesus nulis di tanah. Saya juga nggak tahu Yesus nulis apa di tanah itu. Tapi yang pasti, saya ke flashback ke masa lalu saya, seperti orang Farisi itu. Mereka ke flashback ke masa lalu mereka. Mereka mengingat kembali dosa-dosa mereka. Dan saya mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan, dan sangat fatal. Hari ini Tuhan menyadarkan saya tentang hal itu. Dan saya tidak melempari akhirnya. Tidak mempersalahkan kembali. Dan ini salah satu cara. Tuhan ngajarin kita gimana caranya ngampuni. Jadi kalau saat ini kita sama-sama dalam ikatan yang nggak enak, yaitu dendam, kemarahan karena dosa orang lain, it's okay. Terima dulu bahwa itu adalah kemarahannya kita. Jangan sampai keluar, terima dulu. Setelah kita terima, kemudian ingatlah dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, yang melibatkan banyak orang, dan itu pun ternyata ada. Gitu. Jadi jangan sampai kita melempari orang itu dengan batu atau mempersalahkannya secara berlebihan. Dengan kita mengingat kembali bahwa kita pernah menyakiti orang lain, di situ kita akhirnya bisa menerima bahwa kita ini juga berdosa, gitu. Dan Tuhan juga tidak menghukum. Apakah Tuhan menghukum orang Farisi itu? Ya tidak. Tuhan menghukum wanita itu? Ya tidak. Sama seperti konsepnya kasihnya Tuhan, dia mengasihi anak-anaknya, dia mengasihi manusia, yang dia benci dosanya. Jadi bencilah dosa itu, jangan berbuat dosa lagi, seperti kata Tuhan. Kembalilah, pergilah, dan perbarui hidup kita masing-masing. Gitu ya. Semoga ayat ini dan perenungan ini serta kesaksian ini bisa membantu kita semua dalam mencapai kesucian yang sudah diinginkan Tuhan. Memang kita nggak akan bisa suci, tetapi kalau kita mau berproses bersama Tuhan, kita akan mencapai hal yang diinginkan Tuhan. Pelan-pelan nanti Tuhan sendiri yang akan bawa kita kepada proses itu. Jadi sekarang step by step kita lalui dulu, yaitu pengampunan. Dengan cara apa? Mengingat kembali dosa-dosa kita, kemudian kita mengampuni. Oke?